Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat YouTuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan Agus Channel Pendidikan, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan, tutorial, dan dunia medsos. Baik Sobat, pada edisi sore hari ini saya akan berbagi informasi yaitu tentang PP terkait THR dan gaji 13 dirombak. Selain gaji pokok, Sri Mulyani resmi cairkan 4 tunjangan tambahan untuk PNS golongan 1, 2, 3, dan 4. Oke sobat ya, sebelum kita lanjut tentunya buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa support dan bantu terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video update dan terbaru dari saya. Oke, kita langsung. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Latar belakang di sini tentunya ada beberapa yang melatar belakangi tentang pemberian THR ini ya. Yang pertama, ini adalah pemberian THR dan gaji 13 kembali menjadi perhatian pemerintah di tahun 2025. Yang kedua, ini adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan, telah mengindikasikan bahwa THR dan gaji 13 akan kembali disalurkan untuk PNS. Nah, sobat semuanya, di sini ada ketegasan dari pemerintah yang mana beberapa hari yang lalu atau bahkan sampai dengan saat ini ya masih viral bahwasannya THR dan gaji 13 itu akan dihapus ya. Namun di sini ada satu klarifikasi dari Sri Mulyani atau dari pemerintah yang mana bahwa THR dan gaji 13 ini akan kembali disalurkan untuk PNS. Artinya bahwa gaji 13 dan 14 untuk tahun 2025 tetap teranggarkan sobat ya. Yang ketiga itu adalah peraturan pemerintah atau PP yaitu terkait pemberian THR dan gaji 13 telah mengalami beberapa perubahan ya. Kemudian peraturan yang terkait pun ini ada PP nomor 15 tahun 2023, kemudian PP nomor 14 tahun 2024, dan yang terbaru ini adalah 2025 menunggu pengumuman resmi. Berikutnya pihak yang berhak menerima THR dan gaji 13. Nah, di sini tentunya ada beberapa komponen atau pihak yang akan menerima THR dan gaji 13. Di antaranya adalah PNS, yaitu pegawai negeri sipil ya. Kemudian P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Kemudian yang ketiga adalah prajurit TNI ya. Yang keempat adalah anggota Polri. Yang kelima adalah pejabat negara. Yang keenam adalah pensiunan dan penerima pensiun. Dan yang terakhir itu adalah penerima tunjangan. Oke sobat ya, jadi inilah yang nanti berhak menerima THR dan gaji 13. Berikutnya adalah komponen THR dan gaji 13 untuk PNS itu apa saja? Berdasarkan PP nomor 14 tahun 2024, PNS akan menerima 5 komponen dalam THR dan gaji 13. Di antaranya adalah gaji pokok ya, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan yang terakhir adalah tunjangan kinerja. Itu sobat ya yang nanti akan diterimakan pada saat THR dan gaji 13. Kemudian berikutnya bahwa tunjangan tambahan untuk PNS, nah ini adalah ada beberapa tunjangan untuk PNS yang mana di sini adalah tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian ada tunjangan pangan, itu adalah untuk mendukung kesejahteraan pangan pegawai. Sementara untuk tunjangan jabatan atau tunjangan umum ini berdasarkan jabatan yang dipegang oleh PNS. Dan yang terakhir itu adalah tunjangan kinerja, yaitu berdasarkan kinerja pegawai sesuai dengan prestasi dan tanggung jawab jabatan. Nah itulah sobat ya. Jadi
ada 4 item yang menjadikan THR dan gaji 13 pada tahun ini ada penambahan sekitar 4 komponen tadi, sobat ya. Oke, berikutnya yaitu tentang penyesuaian. Nah, penyesuaian THR dan gaji 13 ini berdasarkan golongan, sobat ya. Artinya besaran THR dan gaji 13 yang diterima PNS itu tentunya akan disesuaikan dengan salah satunya adalah pangkat ya. Jadi pangkat ini mempengaruhi penerimaan dari THR maupun gaji 13. Kemudian jabatan. Nah, jabatan ini juga tentunya akan berpengaruh sobat ya. Karena apa? Pada jabatan ini nantinya tentunya akan membedakan pada jumlah tunjangan yang akan diterima oleh pegawai tersebut. Kemudian peringkat jabatan. Nah, ini peringkat jabatan tentunya ini untuk instansi tertentu ya, yang mana di sini ada kategori tentang peringkat jabatan. Ini pun juga tentunya ini akan mempengaruhi pada jumlah penerimaan yang akan diterima pada saat THR dan gaji 13. Kemudian ada kelas jabatan ya sobat ya, ada kelas jabatan. Ini tentunya juga berpengaruh pada jumlah yang akan diterima oleh baik itu pegawai oleh pemerintahan. Nah, sementara itu Bapak Ibu, tentunya PNS ini dibagi dalam golongan 1, 2, 3, dan 4. Yang tentunya ini akan menentukan dari besarnya sobat ya. Karena apa? Di masing-masing penerimaan gaji 13 baik itu THR maupun gaji 13 tentunya ini akan memiliki dari perbedaan-perbedaan di setiap penerimaan dari PNS tersebut ya, karena berpengaruh pada golongan, kemudian masa kerja ya, kemudian tanggungan, ini tentunya akan berpengaruh sekali dan akan mempengaruhi pada jumlah penerimaan baik itu THR maupun gaji 13. Oke sobat ya, berikutnya di sini adalah kesimpulan. Nah, oke, di sini kita sudah memasuki kesimpulan yang mana bahwa pemberian THR dan gaji 13 ini menjadi hak bagi seluruh aparatur negara termasuk PNS dan P3K ya. Tadi dijelaskan pun juga termasuk dari TNI, Polri, dan instansi dari pemerintahan. Kemudian yang kedua, ini kesimpulannya adalah PNS golongan 1 sampai dengan 4 akan menerima berbagai tunjangan tambahan yang meningkatkan kesejahteraan. Nah, tentunya Bapak Ibu ya, jadi nanti akan menerima dari THR dan gaji 13 ini tentunya dengan ditambah 4 komponen yang telah disebutkan di awal tadi. Kemudian yang ketiga, ini adalah perubahan PP yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. Nah, oke, baik Bapak Ibu ya, jadi semua tunjangan yang diberikan atau THR maupun gaji 13 oleh pemerintah sudah dilakukan penyesuaian dan tentunya mengikuti dari kebutuhan saat ini Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, nanti kita akan menerima baik pemerintah PNS tentunya akan menerima dari gaji 13 dan THR bisa mengikuti dengan kebutuhan ekonomi pada saat ini. Mudah-mudahan bisa tepat waktu ya dan cair sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah di dalam mengatur pencairan baik itu THR maupun gaji 13. Baik sobat ya, Bapak Ibu dimanapun berada, semoga informasi ini bisa memberikan wacana kepada kita semuanya bahwasanya pada saat nanti THR dan gaji 13 akan cair sesuai dengan PP yang telah diatur pada saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan dibagikan dan di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.